Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan media. Jadi benar, jadi besok insya Allah setidaknya itu informasi yang saya terima jam 9. Jadi jadwal memang seperti itu, nanti mediasinya kita tunggu hakim mediator. Besok itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung memang diwajibkan untuk hadir. Jadi yang diwajibkan hadir langsung itu adalah pihak prinsipal, bahasanya prinsipal itu ada pihak langsung, dalam hal ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dan tergugat 1 dan tergugat 2. Besok itu akan dipimpin oleh 2 hakim gantian, tapi mungkin 1 yang akan memeriksa dulu. Itu nanti akan ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, atau ada usulan atau dan sebagainya. Itulah fungsi daripada hakim mediator, untuk mendamaikan. Itu aturan, jadi bukan karena keinginan, ya, bukan daripada keinginan dari kedua belah pihak, tapi itu adalah peraturan untuk menjembatani setiap masalah, bukan hanya masalah ini, semua masalah kasus perdata dijembatani atau dimediasikan, bahasanya lebih gampang, agar kedua belah pihak bisa berbicara bagaimana, apakah bisa diselesaikan di luar proses hukum. Itulah makna dan fungsi mediasi. Kita tunggu besok. Yang jelas saya sudah mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani diizinkan untuk hadir di persidangan besok jam 9 atau jam 10. Apakah nanti dikabulkan atau tidak, kan ada sidang lagi nanti, tapi sidang pidana. Jadi sidang pidana itu sesuai jadwal yang saya terima tanggal 24 Juni. Ya, sekitar jam 10 lah ya, karena itu kasus pidana, kan terdakwanya harus dihadirkan di persidangan. Jam 9, mungkin jam 10, anggaplah jam 9 kita hadir semua menunggu kehadiran terdakwa Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani untuk hadir dibawa dari tahanan Pondok Bambu dan Cipinang. Itulah proses hukum untuk update yang terkini. Yang pertama, gugatan Wan Prestasi besok adalah mediasi. Yang kedua, terkait dengan perkara pidana akan dibacakan dakwaannya pada hari Senin. Sidang mediasi Nikita Mirzani hari ini. Menurut pengacara Dior Reza Gladys modus untuk mencoba menghalangi sidang penyidikan. Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Oke deh. Siapa sih Bang? Oke. Yang pasti adalah adanya satu niat tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni yang akan berjalan ya. Oke. Siap Bang. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bang habis sidang ya Bang. Oh enggak. Enggak ada masalah itu. Oke? Oke Bang. Lanjutkan Bang. Ya. Akun dokter detektif disita polisi. Kalau kata doktif sih, akunnya disita karena laporan DRL yang tentang tomat putih itu. Tapi masalahnya, yang gue bingungin adalah, kalau yang bermasalah tentang tomat putih itu, dan kalau memang dibutuhin akun doktif buat disita, seharusnya akun yang jualan tomat putihnya itu juga harus disita dong. Ya iya, gimana ceritanya akun yang ngelaporin tentang jualan tomat putihnya itu disita, sementara yang jualan nggak disita? Karena kan sumber tomat putihnya itu jualannya ya di akun dia itu. Kenapa yang disita cuma akunnya doktif? Aneh menurut gua. Yang anehnya lagi, kenapa laporan DRL tentang tomat putihnya itu diterima sama polisi? Nah kan jelas-jelas tomat putihnya itu bermasalah. Orang Bepom aja udah ngeluarin press release, kok masa polisi nggak tahu? Kan gue jadi teringat kata-kata si DRL di voice note-nya itu. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Buat elu cewek yang ributin soal endorsement mesti pakai KTP lah, pakai materai lah, NPWP lah, bla 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 bla. Dengerin nih ya gigi kawat.
Ini lu simak ya videonya netizen es cendol baik-baik, oke? Nih, yang ini nih. Lo simak, lu dengerin. Pak Mirzani katanya nerima uang 4 miliar buat endorsement, tapi masih banyak ternyata teman kita yang mikir kayak gini guys. Masa nggak ada kontrak tertulisnya sih? Nggak diminta KTP, nggak diminta NPWP, tanda tangan bermaterai. Nggak masuk akal nih perjanjiannya. Oh, kalau yang ditanya itu masuk akal atau nggak masuk akal, itu topik diskusi tongkrongan guys. Tapi kalau yang ditanya sah atau tidak secara hukum, nah baru kita pindah ke meja hukum. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirzani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jadi di dalam hukum perdata ya pasal 1320 KUH Perdata hanya minta 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama, sepakat. 2, cakap hukum. 3, objek tertentu. Dan 4, sebab yang halal. Nggak ada tuh yang disebutkan harus pakai materai, pakai KTP, NPWP, sekalian aja surat tanah sama surat vaksin. Jadi kalau memang perjanjiannya disepakati secara lisan dan keempat unsur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang tadi saya sebutkan terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Sekarang mari kita bahas soal prosedur. Ada yang bilang nih, gue sih kalau kerja sama harus lengkap, ada kontrak, KTP, NPWP, tanda tangan bermaterai. Ya boleh aja guys, tapi itu SOP kamu, bukan tolak ukur sahnya perjanjian menurut hukum perdata. By the way, gue jadi ingat waktu gue masih tinggal di Bali. Jadi gue punya teman kerjanya nyewain sepeda motor. Kadang dia minta KTP untuk ditinggal dan disimpan dari penyewanya. Kadang juga enggak. Jadi gue tanya kan, kok bisa beda sih bro? Jawaban dia apa guys? Dia jawab, kalau dia nggak kenal orangnya ya dia minta KTP. Tapi kalau udah kenal, tahu rumah, tahu tempat kerja, yang nggak perlu minta KTP. Jadi yang membedakan apa guys? Ya kepercayaan atau trust. Mungkin yang disuruh tinggal KTP, tanda tangan, NPWP segala macam itu belum dipercaya kali ya. Bercanda guys, jangan baper. Intinya gini guys, kontrak tertulis itu memang lebih kuat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah dibuktikan kalau terjadi sengketa hukum. Tapi bukan berarti kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis itu jadi tidak sah. Bahkan beli ayam di pasar pun, bayar parkir, sedekah 1.000 perak, semuanya itu masuk ke hukum perjanjian lisan dan itu sah secara hukum. Jadi sebelum komentar gak masuk akal, pastikan dulu kamu paham ya, masuk akal versi kamu itu belum tentu gak sah menurut hukum. Thank you banget loh ini netizen es cendol. Dengerin tuh kamu. Ngomong mulu. Komen mulu. Ya. Ngerti kan maksud gue? Jadi ini kita bukan ngomong masalah menurut NM. Tapi masuk ke ranah hukum. Bahwa yang namanya lisan pun itu termasuk perjanjian. Jadi mempertanyakan, terus gimana, nggak bahaya tuh itu, kok dia artis tapi nggak ada kontrak, nggak pakai NPWP, pakai ini. Dengerin, kalau lu mau denger lebih jelas dan lu ternyata nggak bisa denger lebih jelas, gue kirimin lu korek kuping buat ngorek kuping biar bersih. Kali aja nggak denger lagi ya, kurang jelas lagi. Oke, mana alamat lu, sini gue kirimin beberapa box korek kuping. Aturan yang mengharuskan tergugat untuk hadir langsung. Jadi di sini kehadiran pribadi tergugat di awal sidang tidak wajib dalam hukum acara perdata. Namun terdapat pengecualian seperti dalam gugatan sederhana, di mana dalam gugatan sederhana diwajibkan hadir. Gitu. Kemudian mengenai posisi hukum tergugat, jika tergugat atau turut tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua kali. Pemanggilan tersebut harus sah dan patut. Jika setelah pemanggilan keduanya tidak hadir juga, maka hakim pada sidang berikutnya dapat melanjutkan persidangan dengan putusan dibanding ngejar perdatanya. Berarti Bang, kalau sidang nantinya kan akan berlanjut ke mediasi, mungkin mediasi ini akan menemui titik terang atau seperti apa sih di sidang? Mediasi dugaan saya dispute. Dispute artinya mediasi gagal.
Karena tidak mungkin lah masa kepolisian Kapolri hadir gitu. Oke lah diwakili bidang hukum, belum tentu hadir juga. Kemudian jaksa dipanggil ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, belum tentu hadir juga. Kemudian taruhlah tergugatnya yang RG, belum tentu hadir juga gitu. Jadi dugaan kami bahwa sidang mediasi ini dispute akan masuk ke pokok perkara, itu pun menunggu 40 harian lah kira-kira gitu sidang mediasi ini. Kalau mediasi dispute berarti langsung ke pokok perkara yang dimulai dari pembacaan gugatan, minggu depan jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian dokumen, ada saksi, ada ahli, begitu juga dari kuasa hukum, ada pembuktian dokumen, ada saksi, ada ahli, kemudian kesimpulan, baru putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mungkin butuh sekitar 3-4 bulanan sampai putusan, sekitar itu. Kalaupun itu tidak banding, kalau banding ke pengadilan tinggi, kasasi butuh berapa lama kasus perdata ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Itu yang dianut Indonesia. Berarti Bang, mungkin penggugat wajib hadir ketika mediasi atau tidak bisa diwakilkan? Sepatutnya para prinsipal itu hadir, sepatutnya, tapi tidak wajib. Jadi apakah bisa hadir atau enggak itu hak dari masing-masing. Tapi dugaan saya mungkin nggak hadir, karena kan ada di dalam. Kenapa harus hadir? Mungkin akhirnya dikasih ke kuasa hukumnya saja. Artinya mediasi ini ya mungkin bisa dispute. Karena apa? Untuk menghadirkan penggugat yang lagi di dalam rutan kan prosesnya panjang. Ini haknya jaksa penuntut umum, berarti izin dulu ke Kejari, izin dulu ke jaksa penuntut umumnya dan lain-lain. Dan itu butuh waktu pasti. Sedangkan sidang itu ada waktunya. Kalau izin kan nggak ada waktunya, di perpanjangan kan kita nggak tahu. Itu sebenarnya. Oke.